Hai anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar chapter 7, yaitu Describe People and Things. Kalau bicara dengan Describe People and Things, berarti kita berbicara tentang deskriptif. Deskriptif itu adalah jenis teks yang menggambarkan seseorang atau benda atau tempat tertentu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah yang diceritakan itu benar-benar. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk menggambarkan, mengungkapkan, mendeskripsikan ciri-ciri dari orang, benda, hewan, tempat, dan lain-lainnya. Generic structure dari descriptive text ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu identification. Identification ini mengenalkan manusia atau benda yang akan digambarkan ataupun yang dideskripsikan. Bagian yang kedua adalah description, yaitu gambaran manusia atau benda berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri descriptive text ada 5 bagian. Yang pertama yaitu menggunakan attribute verb seperti be atau is, mr. Yang kedua yaitu menggunakan simple present tense. Yang ketiga, fokus pada satu objek. Yang keempat, menggunakan kata sifat atau adjektif. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang menarik sehingga orang enak membacanya. Dari ciri-ciri simple descriptive text adalah yang pertama simple present tense. Meaningnya sebuah kalimat yang menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi berulang-ulang tanpa mengenal waktu atau sering disebut dengan daily activity. Rumusnya ada 2. Yang pertama menggunakan kata kerja, yang kedua yang tidak menggunakan kata kerja. Yang pertama yaitu verbal, menggunakan kata kerja, yaitu subjek ditambah atau plus verb 1 plus es atau s plus objek plus adverb atau complement. Complement itu adalah kata pelengkap. Yang rumus yang kedua adalah non-verbal, yaitu tidak menggunakan kata kerja. Subjek ditambah to be, is, mr, ditambah adjektif atau noun atau adverb. Penggunaan kata kerja di dalam simple present tense. I dan you menggunakan do, he, she, it menggunakan does, we, they menggunakan do. Penggunaan to be yaitu I menggunakan am, you menggunakan are, he, she, it menggunakan is, we, they menggunakan are. Penggunaan kata kerja pada simple present tense. I menggunakan verb 1, you menggunakan verb 1, he, she, it menggunakan verb 1 plus es atau s. We, they menggunakan verb 1. Yang kemudian adverb of time and frequency yang digunakan pada present tense. Ada beberapa, bisa kita lihat pada layar. Ada always, often, rare, never, once, twice, 3 times, every day, every week, every month, dan bisa juga everywhere, every year, bisa juga digunakan every Monday, every July, every August, dan lain-lainnya. Kata yang menggunakan every. Contoh kalimat yang menggunakan verbal. I live with my parents in a village near Yogyakarta City. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya,
I do not live with my parents in a village near Jakarta City. Dan untuk kalimat tanyanya, do I live with my parents in a village near Jakarta City? Mengapa tidak menggunakan do you? Nah, di sini, kalau kita menggunakan do I, berarti kalimatnya bukan hanya kalimat tanya, juga bisa menegaskan bahwa apakah dia atau orang tuanya tinggal di desa dekat kota Jakarta, kan begitu. Yang kedua, contoh non-verbal, yaitu tidak menggunakan kata kerja. My bedroom and my sisters are near the living room. Jadi di sini dia menggunakan to be, yaitu are, tidak menggunakan kata kerja. Itu untuk kalimat positifnya. Kalau untuk kalimat negatifnya, kita tidak perlu menggunakan kata kerja bantu. Tapi karena sudah ada to be, maka setelah to be kita tambahkan not. My bedroom and my sisters are not near the living room. Jadi sana are ditambah not. Untuk kalimat tanyanya, are my bedrooms and my sisters near the living room? Nah, begitu dia. Nah, untuk contoh descriptive text ada di layar, yaitu my house. Bisa kita baca, I live with my parents in a village near Jakarta City. Along with my parents and I, there live also my grandmother and my twin sisters. I love living there with my family in my beloved house. And today, I'd like to describe my house to you. Paragraf pertama ini, yang itulah yang disebut dengan identification, berarti mengenalkan rumahnya. Dan untuk deskripsi rumahnya ada pada paragraf kedua dan ketiga. Mari kita baca paragraf kedua dan ketiga. My house is neither big or small. I think it's a medium-sized house. It has four small bedrooms, one living room, one small kitchen, and two bathrooms. Yet, it has a large yard where my sister and I usually play under the big mango tree. The bedrooms 3 times 25 meter squares. My bedroom and my sister's are near the living room, which also become a guest room when there are guests. My parents' and grandmother's bedroom is located near the kitchen, which is side by side with the bathrooms. There is no dining room in my house. We simply eat our meals in living room together while watching TV. Sini saya menyediakan 3 pertanyaan. Nanti pertanyaan ini dijawab di kolom komentar pada Google Classroom. Pertanyaan pertama, where does the writer's house? Pertanyaan kedua, how many rooms does the house have? Pertanyaan ketiga, how many persons live in the house? Terima kasih.